Dan pertama, 3, 2, 1, masuk. Oke, nice. Maksa ya bos. Belakang. Oke. Next, Mas Anto. Wah, boleh. Lengannya. Oke. Nice. Oke. Rinjani itu menurut saya tempat rumah seperti rumah buat saya dan tempat mencari rezeki, nafkah buat keluarga. Iya. Jadi sebenarnya porter kebiasaan bang, terbiasa mereka awal-awal Rinjani bang. Saya hancur juga sampai Pelawangan 2 hari baru bisa sampai Pelawangan. Akhirnya terbiasa tiap hari saya naik Senin, turun Rabu, naik Kamis, turun Jumat, kadang antar tamu pelari tiap hari bolak-balik. Saya akhirnya jalan, masih mau jalan sudah sampai. Biasa masih mau jalan, sudah sampai Pelawangan, dekat banget. Jadi begitu, karena keseringan ya. Apalagi kalau anda bawa beban, laju. Coba abang tinggal di sini 3 bulan aja, seminggu 3 kali naik Rinjani. Pasti sudah tahu tanda-tandanya di mana tempat istirahat yang enak. Oh sudah di sini enak, ambil napasnya. Pas jalan di sini lagi. Sudah ditahu celahnya di mana ambil napas, di mana kasih turun beban, keranjangnya pas naik. Coba perhatikan dulu porter. Tidak sembarang tempat istirahatnya. Kalau kita teman-teman pendaki capek langsung kasih turun tas. Kalau porter jalan aja non-stop. Dia lebih ke endurance-nya terus capek istirahat. Nah pas pertama kali jadi porter sampai sempat bilang ini yang pertama dan yang terakhir kali, nggak mau lagi. Tetapi setelah mendapatkan uang saya bilang oh ini enak ya jadi porter dapat uang. Tetapi setelah itu mau nyesel, udah di pertengahan jalan nggak ada pilihan lagi, ya lanjut lagi. Setelah itu diajak lagi sama temen, sekarang malah jadi guide sampai hampir beberapa tahun. Pada dasarnya mereka belajar otodidak, anggap saya porter. Nah, kadang porter ini bawa anaknya yang masih kecil, ikut dia, temani bapaknya, umur 4-5 tahun, naik bareng, mulai dia ajari bawa DP kan. Kemudian agak besar, sudah tua, bapaknya dia mulai angkat keril, pikul juga ikut, akhirnya gantikan bapaknya. Jadi turun-temurun. Terus kadang mereka sudah jadi porter, jadi guide, dan tingkatannya begitu. Porter, guide bikin TO, trekking organizer. Kalau mereka bisa manajemen, kalau tidak mentok di porter. Saya benar-benar salut sih buat porter, karena udah beban berat. Dari awal mikulnya sampai 40 kilo, 50 kilo, dia bawa sampai ke Pelawangan, bawain buat tamunya, terus sampai di atas buat tenda, masak, ngambil air. Jadi beban porter itu memang nggak bisa kepikir gitu. Bingung juga, pokoknya saya pribadi bang, seminggu tidak naik gunung, sakit saya. Jadi kadang di Gili, pasti naik saya cuma pergi dari Gili start, nyebrang laut, ambil motor, naik ke Pelawangan, ngopi, habis itu pulang lagi ke Gili. Yang penting seminggu pernah di atas ketinggian 2000. Sakit kepala kalau ndak ke gunung. Kadang cuma pergi ke danau, lagi sering ke danau yuk,
Mam, apa kau kerja? Tidak ada. Yuk pergi ngopi. Kemana? Ke danau. Bawalah kopi gelas 2. Udah ke danau, masak kopi, sudah minum kopi, pulang. Pulang. Jadi yang menarik lagi bang, porternya Rinjani pakai sendal jepit. Jadi kalau mau bicara bisnis di Rinjani, bisnis paling menarik sendal jepit. Ini bicara data ya, 3-4 ribu porter. Seminggu itu porter penggunaan sandalnya sekali naik 2 kali. Dia pakai setengah naik, pulang pasti putus. Dia bawa sandal yang baru lagi, jadi turun setengah. Kalau seminggu 2 sandal jepit kali 4.000 porter, berapa sandal jepit yang terjual kan? Kita bicara bisnis kan. Jadi sebenarnya buka manajemen trip itu tanggung jawab yang paling penting bang. Tidak sekedar ambil uangnya tamu berapa rupiah, berapa dolar mereka bayar, habis itu ditinggal. Enggak. Tapi ada, kalau kami pribadi ada kepuasan tersendiri ketika teman-teman tamu ini bisa sampai puncak dan kita bisa kawal mereka sampai puncak, kemudian pulang dengan selamat. Kemudian kadang ada insiden dan tanggung jawab kita ya harus pikul mereka. Di Rinjani cari kerja, dapat teman baru, ketemu sama orang-orang luar. Banyak teman-teman yang nggak pernah kita kenal, jadi kenal di Rinjani. Yang hampir ratusan kali, yang paling ngeri waktu evakuasi bule Israel itu, nyawa taruhannya di atas. Saya harus manjat tebing 120 meter tanpa tali. Waktu evakuasi, waktu saya dapat mayatnya, karena saya nunggu tali dilempar sama teman-teman Basarnas, tidak dilempar. Hari sudah 4:30 sore begini, akhirnya aku panjat 2,5 jam, tembus saya ke puncak kembali. Rinjani itu menurut saya tempat rumah seperti rumah buat saya, dan tempat mencari rezeki, nafkah buat keluarga. Kita dapat pengalaman baru, susah, sedih, selalu ke Rinjani. Karena nggak ada kerjaan yang lain, jadi kita pilih jalan hidup kita di Rinjani karena rumah kita dekatnya di Rinjani. Buat keluarga, buat anak dan istri, inilah pekerjaan Bapak di Rinjani, mencari nafkah buat kalian sampai ke ketinggian 3.726, mencari nafkah buat kalian. Doain semoga selalu sehat, panjang umur, dan murah rezeki.